Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan memberikan informasi seputar jadwal seleksi CPNS ya di tahun 2024 tentunya, dan P3K akan dilakukan 3 kali tahapan ya, mulai Januari, dan tentunya Bapak Ibu ya sebagai honorer hari ini bisa merasakan ketenangan karena banyak kesempatannya seperti itu. Di sini seperti diketahui bahwa Presiden Jokowi pada Jumat kemarin ya, pada 5 Januari 2024 mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN tahun 2024 terdiri dari formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 dan total mencapai 2.302.543 formasi. Nah, instansi pusat mendapatkan kuota 429.183 formasi terdiri dari 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini adapun untuk instansi daerah ya, tersedia formasi sebanyak 1.867.333 terdiri dari 483.000 CPNS dan 1.383.758 P3K. Ya, formasi P3K instansi daerah untuk guru ya, ini sebanyak 419.000 ya 146. Kemudian untuk tenaga kesehatan 417.000 dan tenaga teknis 547.000 ya. Nah, kalau kita melihat urutan terbanyak untuk jumlah formasinya, tentunya tenaga teknis mendominasi ya dengan total 547.416. Hal ini merupakan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk segera mempersiapkan diri untuk ikut tes seleksi P3K tahun 2024. Nah, total pada seleksi P3K pada 2024 tersedia ya 1.605.654 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Nah, sedangkan untuk alokasi untuk sekolah kedinasan mencapai 6.027 formasi. Kemudian data resmi Kemenpan RB menyebut bahwa formasi CPNS tahun 2024 yang dapat dilamar atau fresh graduate sebanyak 690.822 formasi ya. Nah, sementara untuk jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2024, Kemenpan RB ya menggelar kegiatan BIMTEK persiapan pengadaan seleksi ASN tahun 2024 di Jakarta tentunya. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PN-RB ya, Abbas Subagja saat membuka rapat menjelaskan hal-hal penting terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2024 dan P3K ya. Nah, sini Abah menyampaikan terkait kebijakan atau urgensi pemenuhan ASN ya tahun 2024, memproyeksikan penyelesaian tenaga non ASN, proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024 serta optimalisasi pengisian ASN serta alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Kalau kita melihat dari komposisi pegawai kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, yang menjadi konsen ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kita dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan yang real ya, kata Abah dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Ya, pada seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 tentunya, kata Abah, pemerintah memberikan alokasi cukup besar bagi fresh graduate. Nah, fresh graduate ini bisa melamar formasi dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya adalah talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Pada kesempatan yang sama, Abah kembali mengingatkan instansi pusat dan daerah agar mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan.
Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi berdampak terwujud secara optimal ya melalui peran SDM, kata Aba. Jadi yang melamar untuk P3K itu tidak hanya honorer negeri saja ya tentunya, ada juga lulusan fresh graduate nanti akan masuk ke dalam kategori masing-masing yang Bapak Ibu ya. Misalnya kategori fresh graduate masuk ke dalam kategori lulusan baru semuanya khusus itu ya. Kemudian untuk guru yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun khusus lagi ya, beda lagi dengan lulusan baru seperti itu. Nah, tahapan awal jadwal seleksi CPNS 2024 dan P3K ialah pengusulan kebutuhan ASN oleh instansi. Nah, mungkin mudah-mudahan di masa-masa sekarang ya pemerintah daerah sedang mendata berapa sih jumlah formasi yang dibutuhkan setiap instansi masing-masing, baik itu di sekolah atau tenaga teknis lainnya ya. Ya, antara lain mengenai penetapan kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024, BKN menyiapkan sistem mulai dari urusan usulan sampai dengan verifikasi dan validasi rincian kebutuhan dari instansi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, di sini akan dilakukan verifikasi validasi dilakukan semaksimal mungkin oleh sistem, demikian kalimat dalam grafis. Perlu dilakukan perubahan regulasi yang sudah ada disesuaikan dengan proses bisnis yang baru ya. Mungkin dari sebelumnya akan dilakukan perbaikan sistem, baik itu persyaratan, kemudian afirmasi dan sebagainya. Mungkin kita lihat saja di tahun 2024 bahwa pemerintah itu berpihak kepada honorer ya tentunya. Kita mengetahuilah banyak sekali honorer yang sudah mengabdi lama tentunya harus tersingkir oleh peserta yang baru, dan tentunya itu belum berpihak secara maksimal seperti itu ya. Nah, kemudian pemerintah juga memberikan penekanan mengenai pentingnya ya tahapan verifikasi dan validasi tenaga non ASN atau honorer ya. Seperti kita ketahui bahwa di sebelumnya mungkin terdapat juga honorer yang bodong atau yang baru mengabdi 1 tahun ya, misalnya SK-nya beberapa tahun. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi lagi ya. Pemerintah juga memberikan penekanan mengenai pentingnya tahapan verifikasi dan validasi tenaga non ASN. Tentunya harus diperketat lagi ya untuk pendataannya. Tahapan ini diharapkan bisa menutup peluang honorer bodong diangkat menjadi ASN P3K ya. Nah, untuk verifikasi dan validasi mengetahui tenaga non ASN yang memenuhi kriteria SE Menpan nomor B 185 dan B1511 diberi demikian kalimat di grafis paparan BIMTEK. Nah, untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN memang tegas mengamanatkan bahwa tahapan pengangkatan honorer jadi P3K harus diawali dengan proses validasi dan verifikasi tentunya ya, melalui proses seleksi juga dan melalui pengumuman seleksi. Dan hal tersebut tidak serta-merta Bapak Ibu yang statusnya mungkin masih honorer tidak langsung diangkat menjadi P3K atau PNS ya, tentunya harus melewati proses validasi, verifikasi, kemudian seleksi dan pengumuman seleksi, dan hal itu mudah-mudahan bisa dioptimalkan ya oleh pemerintah, dipermudah jalan Bapak Ibu untuk proses seleksi ASN di tahun 2024. Baiklah, sekian informasinya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.